Ye Chen menghabisi Ji Wuyue dengan 3 senjata ampuh. Ji Wuyue hanya memiliki pedang suci Sanxing di tangannya. Selain tubuh aslinya, 2 Dewa Fan lainnya tidak memiliki senjata. Saat bertemu Dewa Fan Ye Chen, ia terhempas ke arah angin. Pagoda emas hitam berpola naga itu terhimpit seperti gunung. Naga dan harimau emas meraung, bersinar terang dan menakutkan. Begitu Ji Wuyue bertabrakan dengan pagoda emas hitam berpola naga, ia langsung terhimpit. Ketika Ye Chen Fan, yang memegang tungku pemurnian, bertemu Ji Wuyue, ia pun mencoba menghajarnya dalam hati. Setelah menghadapi serangan Ji Wuyue, ia seolah bereaksi secara naluriah, dan api keluar dari mulut tungku. Tubuh Ji Wuyue belum bereaksi, ia terbungkus api, dan seluruh tubuhnya meleleh. Ketika Ye Chen melihat kekuatan tungku itu, ia langsung bersukacita. Tungku aslinya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi begitu diserang, ia akan melawan balik seperti melindungi diri. Ye Chen segera mengganti pedang emas hijau darah suci dengan tungku alkimia, dan menghajar tungku tersebut hingga hancur. Setelah melihat kekuatan tungku yang mengerikan, Ji Wuyue tidak berani melancarkan serangan balik dengan tungku tersebut. Ye Chen kembali memegang pedang emas hijau darah suci di tangannya, dan terus menyerang dengan pedang emas hijau darah suci. Ji Wuyue hanya bisa menghindar, dan wajahnya menjadi sangat buruk. 2 tubuh Ye Chen yang terpisah menyerbu ke arah Ji Wuyue dan menghancurkan menara emas hitam berpola naga dengan aura yang menindas. Ji Wuyue telah dipaksa hingga tak berdaya. Ia merasa malu. Ji Wuyue meraung dan mengayunkan pedang suci Sanxing. Ye Chen mengorbankan tungku pemurnian. Pedang suci Sanxing menerjang tungku pemurnian. Api dari tungku pemurnian meletus dan melelehkan cahaya pedang dalam sekejap. Pada saat yang sama, ketika bulan kembali ke tungku, tidak ada bahaya bagi tubuhnya. Ji Wuyue tiba-tiba terdesak, dan kerumunan menjelaskan dengan riuh. Bagaimana mungkin Ji Wuyue terdesak sebelum pertempuran dimulai? Tungku apa itu? Apinya begitu dahsyat. Ye Chen mendapat harta karun lain, sungguh keberuntungan. Kurasa Ye Chen punya tungku ini. Mustahil Ji Wuyue menang. Semua orang sudah menebak, dan para tetua Sanxing Xianzong tampak buruk rupa. Jika Ji Wuyue kalah, bukan hanya Ji Wuyue yang akan kalah, tetapi juga wajah Sanxing Xianzong. Hu Xiaotian berdiri di sisi lain perahu. Melihat situasi di depannya, ia juga menunjukkan senyum bangga, tetapi juga rasa ingin tahu yang besar tentang tungku itu. Tungku alkimia terus maju selangkah demi selangkah, dan tubuh Ji Wuyue hanya bisa mundur. Wajahnya sulit dilihat. Jika dia terus seperti ini, bahkan jika dia bisa tetap tak terkalahkan, itu akan sangat memalukan. Karena ini perang yang adil, bagaimana adilnya menggunakan senjata sekuat itu? Pada saat ini, seorang tetua Sanxing Xianzong segera berkata, "Newbie, maksudmu pertarungan yang adil? Apa maksudmu membiarkan Ji Wuyue bertarung dengan pedang Sanxing? Apakah itu adil? Apakah kau pikir kita tidak punya senjata yang ampuh?" Hu Xiaotian segera membalas. Wajah tetua Sanxing dari 3 Kaisar Qing memerah, tetapi demi keselamatan Jian dan kehormatan serta rasa malu Sanxing Xianzong, tetua Mahkamah Agung hanya bisa menggaruk kepalanya. Ye Chen memiliki pecahan segel dewa, yang merupakan artefak terbesar. Kita akan menggunakan pedang Samqing untuk berjaga-jaga. Kau bisa kentut. Jika pecahan daftar dewa angin itu berguna, Ye Chen pasti sudah mengeluarkannya. Apa kau pikir jika pecahan daftar dewa angin itu berguna, bisakah Ji Wuyue masih bertahan sampai sekarang? Hu Xiaotian mendengus dingin dengan nada meremehkan. Karena ada perbedaan senjata, maka tidak seorang pun boleh menggunakan senjata, hanya dengan caranya sendiri. Seorang tetua Taisang dari Sanxing Xianzong berdiri dan berkata, Hu Xiaotian mencibir, jika kau tidak bisa berlatih kungfu tanpa bulan, apa kau ingin membandingkan dengan Taoisme? Jika metode Tao tidak bagus, apa kau ingin punya pendapat lain? Para tetua Sanxing Xianzong sudah tua dan merah padam. Mereka telah kehilangan muka, tetapi karena mereka telah kehilangan muka, mari kita hilangkan mereka sepenuhnya. Apakah Ye Chen tidak berani? Apa hanya mengandalkan senjata untuk menang? Tetua Taisang dari Sanxing Xianzong menggunakan metode untuk menginspirasi para jenderal. Pak Tua, kau tak perlu menggunakan cara penyemangat. Aku hanya bertanya, jika Ji Wuyue, si tinju, kalah, apa lagi yang bisa kau katakan? Ye Chen berkata dengan nada sarkastis. Tentu saja, tak ada yang perlu dikatakan, kata Mahaguru Sanxing Xianzong. Yah, karena begitu banyak orang yang menonton, aku tak percaya kau, Sanxing Xianzong, akan begitu tak tahu malu. Aku akan bertarung dengan Ji Wuyue, dan kau akan yakin. Ye Chen selesai berbicara, menyingkirkan tungku, lalu menyingkirkan semua senjata. Ji Wuyue melihat tungku disingkirkan, yang awalnya hanya menghela napas lega, tetapi sekarang ia merasa terhina, terpaksa membiarkan tetua agung mengatakan kata-kata seperti itu. Ji Wuyue, karena kau pikir aku tak akan menang, kau harus mengikuti aturan Sanxing Xianzong, dan kau akan yakin. Ye Chen mencibir. Ji Wuyue menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen. Tinjunya sudah terkepal dan bergetar. Kemudian ia meraung dan menyerbu ke arah Ye Chen. Seluruh tubuh Ji Wuyue tertutupi oleh jalan, dan tinjunya yang penuh kekuatan membunuh Ye Chen. Ye Chen mendengus pelan. Setelah mengaktifkan hukum kaisar, ia menjalankan formula dominasi bintang 9,
lalu memadatkan kekuatan esensi darah menjadi dua kepalan, dan melancarkan tinju surgawi kaisar. Boom! Tinju mereka saling beradu, dan terdengar suara keras. Momentum Ye Chen langsung menyalip Ji Wuyue, dan tubuh Ji Wuyue pun mundur. Ye Chen melangkah maju, lalu terus-menerus mengayunkan kedua tinjunya untuk membunuhnya dengan 9 tinju berat. Setelah 9 tinju, wajah Ji Wuyue berubah drastis dan hanya bisa menahannya. Namun, kekuatan Ye Chen terlalu mengerikan. Setelah menahan 9 tinju, tubuhnya terlempar mundur 100 kaki, lengannya terkoyak, dadanya juga cekung, dan ia menyemburkan beberapa suap darah segar. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Para tetua Taisang dari Sanxing Xianzong juga membuka mulut mereka. Mereka tidak ingin bertarung demi imbalan. Ji Wuyue bahkan kalah lebih cepat. Itu hanya tamparan di wajah. Di wajah. Kalau kau tidak bisa melakukannya lagi. Hu Xiaotian mencibir. Wajah Ji Wuyue pucat pasi dan semakin terkejut. Ia tak menyangka kekuatan Ye Chen begitu dahsyat hingga ia bahkan tak mampu menahan pukulan. Ye Chen melangkah maju, lalu berkata dengan sinis, "Banteng, apa kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang? Apalagi yang kau inginkan? Aku akan menemanimu sampai akhir." Ye Chen berkata, tubuhnya telah sampai di Ji Wuyue. Ketika para tetua Sanxing Xianzong mengubah raut wajah mereka dan hendak menghentikannya, Hu Xiaotian bersenandung, "Jika kau berani menghentikanku, aku tidak akan tinggal diam." Membunuh beberapa orang, itu hanya masalah menggerakkan jari. Seperti yang dikatakan Hu Xiaotian, para tetua tertinggi Sanxing Xianzong semuanya tenang, dan tidak ada yang bergerak. Karena sudah dikatakan bahwa tidak ada kemenangan atau kekalahan selain hidup dan mati, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita lihat saja, harimau itu meraung. Wajah para tetua tertinggi Sanxing Xianzong semakin muram. Mereka semua mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Di mata King Wei yang abadi, Ji Wuyue adalah putranya sendiri. Ini untuk membuatnya menyaksikan putranya mati di depannya. Pria berambut putih itu memberi pria berambut hitam itu. Ye Chen menghampiri Ji Wuyue. Napas Ji Wuyue melemah dan telah kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. Dia sama sekali bukan ancaman bagi Ye Chen. Ye Chen menatap Ji Wuyue dan berkata dengan dingin, "Jika kau bisa bersikap rendah hati, kau tidak akan mati hari ini. Ketika kau bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, meskipun kau hebat, kau harus bersikap rendah hati, kalau tidak, kau tidak akan hidup lama." Wajah Ji Wuyue pucat pasi. Ia memelototi Ye Chen dan mendesaknya, "Jika kau tidak bisa hidup dengan gengsi, lebih baik aku mati. Kalau begitu, aku akan membantumu." Ye Chen menghela napas dan menepuk Ji Wuyue dengan satu tangan. "Tidak!" King Wei abadi meraung, matanya penuh noda darah, dan dia kesakitan. Telapak tangan Ye Chen jatuh, Ji Wuyue menutup matanya, seluruh kepalanya, mengembus, ledakan, jiwanya juga tidak lelah, jatuh sepenuhnya. Sebuah bintang yang sedang naik daun, jatuh. Mata sesepuh itu hampir penuh darah. Semua orang yang hadir juga berdiskusi, dan beberapa merasa kasihan atas kematian Ji Wuyue. Lagi pula, dia juga seorang jenius dari generasinya. Dan pavilion Yunchun telah ramai dibuka, banyak orang yang bertaruh Ye Chen menang juga berebut untuk menukar batu peri. Ketika semua orang tertarik oleh kemenangan Ye Chen, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba keluar dari kehampaan dan meraihnya ke arah Ye Chen. Hu Xiaotian melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, tubuhnya bersinar, dan dia bergegas menuju Ye Chen. Hanya saja dia terlalu jauh dari Ye Chen, jadi masih sangat sulit untuk menahan Ye Chen. Hati Ye Chen juga terkejut. Tangan besar itu memberinya semacam tekanan yang luar biasa, dan seluruh kekuatannya tak berdaya, tetapi saat ini, ia hanya bisa memilih untuk menyelamatkan diri. Di saat kritis ini, Ye Chen berpikir dan mengorbankan tungku alkimia. Saat ini, hanya tungku itu yang mungkin berpengaruh. Setelah tungku alkimia muncul, ia merasakan serangan tangan besar itu, dan api pun keluar. Setelah api muncul, telapak tangannya terasa sakit, tetapi telapak tangannya tidak mundur dengan cepat, dan masih menggenggam Ye Chen. "Api membakar telapak tanganku. Telapak tanganku jelas gemetar, tetapi aku tampaknya tidak ingin menyerah begitu saja." Aku mencengkeram Ye Chen dengan kesakitan. Namun, saat ini, kecepatan telapak tanganku jelas jauh lebih lambat. Ye Chen segera menjalankan teknik ruang waktu yang hebat, dan tubuhnya bergerak cepat, menghindari jangkauan serangan telapak tangan. Pada saat ini, Hu Xiaotian telah bergerak. Dia menebas pedangnya ke arah kehampaan. Cahaya pedang membelah kehampaan. Terdengar teriakan di kehampaan, dan kemudian beberapa tetes darah jatuh dari kehampaan. Hu Xiaotian tidak berhenti sampai di situ. Di bawah tatapannya, ada orang-orang yang berani berkomplot melawan Ye Chen. Ini bukan untuk memberinya wajah Hu Xiaotian. Hu Xiaotian merobek kehampaan dan mengejarnya ke dalam kehampaan. Kemudian dia melihat kehampaan bergetar, dan kemudian darah mewarnai kehampaan menjadi merah. Kemudian Hu Xiaotian keluar dari kehampaan dan melemparkan mayat yang dia seret di tangannya. Semua orang yang hadir terkejut. Dilihat dari pakaiannya, ini adalah sesepuh tertinggi Sanxing Xianzong. Hu Xiaotian tampak muram di samping Sanxing Xianzong. Para tetua Taisang Sanxing Xianzong semuanya pucat pasi. Mereka bahkan tak berani menatap Hu Xiaotian. "Aku butuh penjelasan yang masuk akal dari Sanxing Xianzong.
Jika aku tak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, aku takkan sopan padamu, kata Tiger Roaring Day dengan dingin. Para tetua tertinggi Sanxing Xianzong saling berpandangan beberapa kali. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, Hu Xiaotian, jangan kira kami benar-benar takut padamu. Kami tak perlu memberimu penjelasan apapun. Benarkah? Hu Xiaotian berkata dengan nada sarkastis, Sanxing Xianzong, sebagai salah satu dari beberapa sekte abadi, begitu beraninya hingga pantas disebut Xianzong. Apa kau tak takut diejek oleh orang-orang di dunia? Setelah Hu Xiaotian mengucapkan kata-kata ini, wajah orang-orang Sanxing Xianzong menjadi sangat buruk rupa, dan kehadiran kekuatan lain juga acuh tak acuh. Ini sungguh memalukan, dan merupakan aib bagi keluarga. Reputasi Sanxing Xianzong telah hancur total. Karena kau tidak peduli dengan reputasi, aku tidak perlu memberimu muka. Di mana orang-orang Gunung Tianhu? Teriak Hu Xiaotian. Ya, tanda seru petik 2. Semua orang kuat Gunung Tianhu berteriak, dan suara mereka menggetarkan langit. Momentum ini langsung mengejutkan semua orang. Singkirkan orang-orang tak tahu malu ini. Aku tidak ingin melihat mereka lagi, kata Hu Xiaotian dingin. Ya, Kaisar Huzong, Mei Tian, dan seterusnya, diikuti oleh suara lantang dari 3 kaisar, dan kemudian mereka setuju. Semua orang Sanxing Xianzong mengubah wajah mereka, para tetua Taisang dari Sanxing Xianzong marah dan bertarung dengan orang-orang kuat dari Gunung Tianhu. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu juga menarik napas dalam-dalam. Kali ini, Sanxing Xianzong ditendang ke lempengan besi. Sekalipun tidak akan berakhir kali ini, itu juga merupakan kehilangan kekuatan yang besar. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Sanxing Xianzong menderita kerugian besar. Ia hanya bisa mundur dari mata negeri dongeng dan melarikan diri dalam kebingungan. Hu Xiaotian tidak membunuh mereka semua. Kali ini, itu hanya pelajaran bagi Sanxing Xianzong. Jika Sanxing Xianzong tidak tahu bagaimana menahan diri, ia tidak akan pernah sopan kepada Sanxing Xianzong. Arus ruang yang bergejolak telah tiba. Pada saat ini, entah siapa yang berteriak, dan saat itu menarik semua orang adalah sensasi. Turbulensi ruang akan muncul secara tidak teratur di negeri dongeng. Terakhir kali Ye Chen terlibat dalam turbulensi ruang di mata negeri dongeng. Untungnya, ia berada di sisi lain kapal, jadi tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka mendengar aliran ruang yang bergejolak, mereka semua mulai melarikan diri menuju mata negeri dongeng. Ye Chen kembali ke sisi lain perahu, lalu berkata, turbulensi ruang angkasa sangat serius, kita cepat pergi. Ucap Ye Chen, lalu segera mendesak sisi lain perahu, menuju mata negeri dongeng. Tepat ketika perahu di sisi lain mendekati pintu keluar mata negeri dongeng, sebuah tangan besar keluar dari pintu masuk mata negeri dongeng dan menepuk perahu ke arah sisi seberang. Hu Xiaotian sangat marah dan membalas dengan telapak tangan yang sama. Meskipun telapak tangannya hancur, ia kehilangan kesempatan terbaik untuk meninggalkan aliran ruang angkasa yang bergejolak. Aliran ruang angkasa yang bergejolak menyapu dan menggulung perahu di sisi lain. Wajah Hu Xiaotian muram dan berkata, ketika aku meninggalkan mata negeri dongeng, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah berkata demikian, Hu Xiaotian keluar dari sisi lain perahu, lalu mengeluarkan kekuatan yang kuat, menempatkan dirinya di udara. Ia menggenggam perahu sisi lain dengan satu tangan dan mengendalikannya dengan kuat. Perahu sisi lain tidak hanyut oleh aliran ruang angkasa yang bergejolak. Setelah turbulensi ruang angkasa berlangsung beberapa saat, turbulensi itu berhenti, dan Hu Xiao berkata dengan dingin, pergilah, ikuti aku, biarkan cucu-cucu kura-kura itu membayar harganya. Perahu di sisi lain melesat keluar dari mata dunia peri, dan Hu Xiaotian pergi bersama orang-orang Gunung Tianhu dengan ganas. Ye Chen tidak tahu kemana dia pergi. Ye Chen kembali ke Gunung Tianhu bersama Liu Feixue dengan menggunakan susunan transmisi. Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa keluarga Tianwang diserang oleh orang-orang Gunung Tianhu. Keluarga tertinggi dari keluarga Tianwang terbunuh oleh pedang pemberian Hu Xiaotian, dan pedang Tianwang serta prasasti kekaisaran juga disita. Klan Raja Surgawi dikalahkan sepenuhnya dan hampir punah. Mendengar berita ini, negeri dongeng kembali terkejut. Raja Surga, yang dulunya merupakan kekuatan terkuat di negeri dongeng, hampir musnah, sesuatu yang tak terbayangkan. Semua kekuatan sangat takut pada Hu Xiaotian dan tak berani memprovokasi Dewa Agung ini. Jika tidak, mereka akan musnah seiring waktu, yang juga mungkin terjadi. Ji Wuyue terbunuh, kekuatan Sanxing Xianzong hancur total, dan peristiwa kehancuran keluarga Tianwang berangsur-angsur berlalu. Waktu berlalu dengan tenang dan sunyi. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Ye Chen belum menunjukkan banyak hal dalam setengah tahun ini. Ia pada dasarnya berada di Gunung Tianhu. Dalam 6 bulan terakhir, semua praktisi di Pulau Senming telah pergi satu demi satu. Sekarang, hanya Ye Fan, Fei Tianho, dan King Zhu yang masih berlatih. Sisanya telah meningkat beberapa tingkat dan mencapai batas sebelum pergi. Gunung Tianhu. Liu Piaoyue duduk di halaman, menghitung hari dengan cermat, dan berkata kepada Ye Chen, dalam 3 bulan, daun-daun kecil akan kembali, dan aku bisa melihat daun-daun kecilku. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, kita akan segera melihat daun-daun kecil kita. Kita tidak tahu seperti apa rupa daun-daun kecil itu sekarang.
Bisakah kita mengenali kita? Saya ibunya. Dia pasti akan mengenali saya. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum, saya telah menyiapkan banyak pakaian indah untuknya. Ketika saatnya tiba, dia akan sangat cantik dan akan sangat menyukainya. Ye Chen memandangi wajah Liu Piaoyue yang bahagia, dan mengangguk sambil tersenyum, semuanya telah dipersiapkan dengan cermat olehmu. Dia pasti akan menyukainya. Pulau Daluo, rumah Yun Luo, kota Yun Luo. Peri, kalian kura-kura kecil, keluarlah kepadaku. Aku ingin menurunkan kalian. Di tembok kota Yun Luo, berdiri seorang gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun. Gadis kecil itu mengangkat dagunya, berteriak dengan sedikit arogan. Di bawah tembok kota, banyak orang melihatnya, dan mereka semua menganggapnya menyenangkan. Siapa gadis ini? Bagaimana dia bisa menantang keluarga peri? Gadis kecil, susumu belum pecah. Berani menantang peri. Canda seseorang. Mendengar itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil itu menertawakan orang-orang ini dan memanyunkan bibirnya yang kecil. Ia bersenandung, kalian belum disapi. Seluruh keluargamu belum disapi. Bagaimana gadis kecil itu bicara? Bagaimana dengan orang dewasa? Jika kau tidak besar atau kecil, jangan bilang aku menipu yang kecil dengan yang besar. Menindas yang kecil dengan yang besar. Apa kau punya kemampuan ini? Apa kau punya kemampuan untuk mencoba? Gadis kecil itu bersenandung dengan nada meremehkan. Si kecil tidak tua, tapi suaranya tidak kecil. Coba kulihat seberapa hebat dirimu. Seorang biksu muda berkata, dan bergegas ke tembok. Gadis kecil itu melihat biarawan muda itu bergegas, tidak takut sama sekali, tetapi penuh dengan penghinaan. Tubuhnya melintas dan pergi dari dinding, dan dia meninju biarawan muda itu di masa lalu. Ketika tinju kecil itu diayunkan, seluruh jalan antara surga dan bumi melonjak, dan kemudian dengan cepat mengembun di tinju kecil gadis kecil itu. Tinju gadis kecil itu langsung dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Bang! Biksu muda dan tinju gadis kecil itu saling bertabrakan, dan tubuh biksu muda itu tiba-tiba terbang kembali ke tanah dan mengeluarkan mulut besar darah. Semua orang yang hadir tercengang. Berapa umur gadis kecil ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Alam biksu muda itu telah mencapai tingkat 5 abadi, tetapi dia tidak berharap untuk dikalahkan oleh gadis kecil itu dengan satu pukulan. Kekuatan ini jelas jauh lebih tinggi daripada 5 tingkat abadi. Di mana monster ini? Di usiamu yang sudah tua, kau masih punya kekuatan seperti itu. Setengah tahun yang lalu, seorang Ji Wuyue terbunuh. Sekarang ada seorang jenius di negeri dongeng. Aku khawatir itu akan mengguncang seluruh negeri dongeng lagi. Semua orang membicarakannya, dan mereka memperlakukan gadis kecil itu secara berbeda. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan bersenandung, bagaimana? Siapa yang belum disapi sekarang? Kembalilah ke susumu. Wajah pemuda itu pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan yang ditunjukkan gadis kecil tadi benar-benar membuatnya merasa takut. Anak siapa kau dan siapa orang tuamu? Tanya seorang pria tua. Gadis kecil itu berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Orang tuaku sangat baik. Aku takut aku akan membuatmu takut setengah mati jika aku mengatakannya, jadi aku akan berhenti bicara, atau itu tidak akan menyenangkan. Apa yang kau cari? Apakah para peri menindasmu? Keluarga peri pernah menindas ayahku, jadi aku ingin membalaskan dendam ayahku. Di mana orang-orang ini bersembunyi sekarang? Gadis kecil itu tidak melihat orang-orang ras peri muncul, tampaknya ada yang marah berkata. Para peri tidak sesombong dulu. Sulit menemukan mereka jika kau ingin menemukannya. Kalau mereka tidak keluar, aku akan memarahinya sampai dia keluar. Gadis kecil itu mencibir dan memarahi, keluarga peri, kalian semua kura-kura, keluarlah padaku. Apa kalian takut dengan momentum wanita ini? Dasar pengecut. Gadis kecil itu terus mengomel di dinding. Ketika lelah, ia beristirahat. Kemudian ia terus mengomel. Ia mengumpat di dinding selama 3 hari, dan tak seorang pun peri muncul. Gadis kecil itu sama sekali tidak senang dan lelah, jadi ia turun dari tembok kota dan tinggal di sebuah penginapan. Namun, kisah gadis kecil itu telah tersebar di Pulau Daluo. Semua orang tahu bahwa ada gadis kecil seperti itu di kota Yun Luo yang mengkritik dan memarahi keluarga peri selama 3 hari. Namun, tak seorang pun dari keluarga peri yang muncul. Setelah seharian beristirahat di penginapan, gadis kecil itu berdiri di tembok kota dan mulai memarahi para peri. Semakin banyak orang di Pulau Daluo mengetahui hal ini, sehingga semakin banyak orang datang ke kota Yun Luo untuk melihat seperti apa gadis kecil itu. Ada banyak orang berdiri di bawah tembok kota Yun Luo. Mereka semua datang untuk menonton. Gadis kecil itu memarahi dengan keras, peri, pengecut, orang tak tahu malu, kura-kura berkepala kecil, tak berwajah, tak berbau. Omelan gadis kecil itu juga tanpa logika. Singkatnya, ia memarahi apapun yang ia pikirkan. Mereka yang mendengarkan omelannya tak kuasa menahan tawa dan berpikir bahwa gadis kecil ini sungguh imut. Gadis kecil itu juga terlalu muda, banyak kata-kata umpatan dan kata-kata yang tak tahu harus diucapkan. Ia juga berulang kali memarahi kata-kata ini, memarahi lelah, istirahat, istirahat, lalu memarahi. Sekitar 6 atau 7 hari kemudian, gadis kecil itu berada di tembok kota Yun Luo selama 1 jam. Mungkin keluarga peri tidak selalu keluar, yang membuatnya merasa terlalu bosan, jadi ia pergi. Namun,
Setelah beberapa hari, gadis kecil itu muncul di kota-kota lain di rumah Yun Luo dan mulai memarahi para peri. Hampir setiap kota ada di sana, dan dia harus memarahi selama sehari. Seiring berjalannya waktu, banyak orang terbiasa dengannya, tetapi terkadang mereka tidak mendengar omelan gadis itu, tetapi mereka tidak terbiasa dengannya. Dalam sekejap waktu, sebulan kemudian, gadis kecil itu datang ke rumah Xianyin di Tianyinsu. Orang-orang yang memarahi Sanxing Xianzong di rumah Xianyin semuanya adalah pendeta Tao yang bau. Mereka tidak sopan kepada orang tua, dan mereka tidak bermoral. Mereka tidak tahu malu dan kotor. Singkatnya, Sanxing Xianzong tidak berharga di mulut gadis kecil itu. Ketika Sanxing Xianzong mendengar omelan gadis itu, mereka cukup terkejut. Mereka tidak memiliki pemahaman yang sama dengan gadis kecil itu, mereka hanya mengambil 2 atau 3 murid untuk mengusir gadis kecil itu. Namun siapa tahu, para murid dipulangkan dengan luka-luka. Sanxing Xianzong mengira orang lain yang membesarkan murid-murid mereka, tetapi murid-murid itu berkata bahwa gadis kecil itulah yang memukuli mereka seperti ini. Sanxing Xianzong merasa terkejut, dan mulai merasa bahwa gadis kecil ini tidak biasa, jadi ia mengirim beberapa murid yang lebih kuat untuk bernegosiasi dengan gadis kecil itu, salah satunya adalah Yin Qingyang. Yin Qingyang dan beberapa saudara seperguruan muda datang ke kota Xianyin, dan melihat seorang gadis kecil berdiri di tembok kota. Yin Qingyang mendengarkan sebentar, dan gadis kecil itu berulang kali memarahi beberapa kata yang tidak tahu malu. Saudara seperguruan Yin, bukankah gadis ini ada di Pulau Daluo? Mengapa kau datang ke rumah Xianyin kami dan memarahiku lagi? Seorang murid Sanxing Xianzong bertanya. Kita tidak bisa membiarkannya memarahi seperti ini lagi. Ini terlalu merusak wajah Sanxing Xianzong. Wajah murid lain tampak jelek. Yin Qingyang mencibir dalam hatinya. Wajah apa yang dimiliki Sanxing Xianzong sekarang? Sejak kematian Ji Wuyue, dia sama sekali tidak tahu malu. Sekarang membicarakan wajah hanyalah lelucon. Aku akan melepas film gadis kecil itu dan membungkam mulutnya, kata murid lain, siap untuk memulai. Yin Qingyang berkata, kau ingin melawan seorang gadis kecil. Tidakkah kau pikir itu memalukan bagi keluarga kita? Pada saat itu, orang lain akan mengatakan bahwa Sanxing Xianzong kita hanya tahu cara menggertak gadis kecil. Petik 2. Lalu kita akan membiarkannya mengumpat seperti ini. Kita di sini untuk menghentikannya. Yin Qingyang melangkah maju beberapa langkah, lalu menatap gadis kecil di tembok kota dan berkata, nak, jangan memarahiku. Cepat turun. Kau haus atau tidak? Bolehkah aku memberimu air? Dengan cepat, Yin Qingyang menoleh untuk melihat. Yin Qingyang juga melihat wajah gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu berbalik, Yin Qingyang tertegun. Sikap gadis itu sangat mirip seorang teman. Ketika gadis kecil itu melihat Yin Qingyang mengenakan pakaian Sanxing Xianzong, dia marah dan berkata, dasar hidung tak tahu malu, kau tidak ingin menipuku. Gadis kecil film, cepatlah turun, atau kakak, aku bisa bersikap tidak baik padamu, kata seorang murid Sanxing Xianzong. Kakak apa, kau terlalu tua untuk mengatakan itu. Sungguh memalukan, kata gadis kecil itu dengan sinis. Wajah murid itu menjadi kaku dan berkata, turunlah ke pamanku. Puh, kau paman omong kosong. Gadis kecil itu memarahi lagi. Murid itu benar-benar terdiam dan berkata, tidak bisakah kau turun? Jika kau tidak turun, kau bisa memukulku. Kata gadis kecil itu, mengangkat dagunya. Gadis kecil film, tunggu, lihat bagaimana aku menghadapimu. Murid itu berkata dia akan melakukannya. Gadis kecil itu meringis ke arah muridnya. Ia begitu marah hingga muridnya benar-benar ingin memulai. Namun Yin Qingyang menahannya dan berkata sambil tersenyum kepada gadis kecil itu, apakah kami menyinggungmu di Sanxing Xianzong? Apa kau akan memarahi kami? Kalian Sanxing Xianzong benar-benar bajingan besar yang tak tahu malu. Kau bilang kompetisi bela diri itu adil, tapi kau tidak mematuhi aturan, dan menyerang secara diam-diam. Sungguh tak tahu malu, kata gadis kecil itu dengan penuh semangat. Murid-murid Sanxing Xianzong lainnya tercengang, tetapi Yin Qingyang mengerti. Senyum di bibirnya semakin lebar. Ia melesat ke dinding. Gadis kecil itu menatap Yin Qingyang dengan waspada dan merasa bahwa pria ini tidak mudah dihadapi. Xiao Ye, kau telah keluar dari tempat rahasia Dautai. Yin Qingyang berbisik dengan senyum yang hanya bisa didengar oleh seorang gadis kecil. Ketika gadis kecil itu mendengar kata-kata Yin Qingyang, ia tercengang. Ia menatap Yin Qingyang dan berkata, bagaimana kau tahu nama panggilanku? Aku tidak hanya tahu nama panggilanmu, aku juga tahu nama besarmu. Namamu Yesin, pemberian ibumu. Ayahmu Ye Chen, ibumu Liu Piaoxiu, dan kakak laki-lakimu Ye Chen. Aku kenal kakek dan pamanmu. Yin Qingyang menatap Xiao Ye, merasa seperti anak kecil di dalam hatinya. Siapa kau? Xiao Ye mendengar ini, lalu menatap Yin Qingyang dari atas ke bawah. Aku teman ayahmu. Aku ada di sana saat kau dibawa pergi oleh Derek. Aku tidak tahu apakah kau mengenalku. Namaku Yin Qingyang. Yin Qingyang berkata sambil tersenyum. Begitu Xiao Ye mendengar nama Yin Qingyang, matanya berbinar. Lalu ia berkata dengan penuh semangat, aku tahu, aku tahu. Saat aku berada di tempat rahasia Dautai, Sifu menceritakan semua teman ayah dan ibuku dan apa yang terjadi pada mereka beberapa tahun terakhir ini. Yin Qingyang tertawa dan berkata, sudah hampir 7 tahun.
Betapa cepatnya waktu berlalu. Awalnya kau belum seperti bulan purnama. Sekarang kau telah tumbuh menjadi gadis kecil. Xiao Ye menggaruk kepalanya dan mulai tertawa. Yin Qingyang berkata, karena kau sudah keluar dari tempat rahasia Dautai, mengapa kau tidak pergi mencari orang tuamu dulu dan memarahiku di sini? Klan Xianling dan Sanxing Xianzong adalah musuh ayahku, jadi aku akan membalas dendam untuk ayahku. Ketika aku membalas dendam, aku akan pergi ke ayah dan ibuku. Mata Xiao Ye tegas. Yin Qingyang benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Ia berkata sambil tersenyum, bagaimana kau bisa membalas dendam dengan kekuatanmu? Sebaiknya kau cepat pulang dan aku akan mengirimmu kembali. Tidak, bahkan jika aku tidak bisa membalas dendam, aku akan memarahi orang-orang tua itu. Xiao Yezi menggelengkan kepalanya. Yin Qingyang menghela napas dan berkata, jika orang tuamu tahu kamu kembali dan tidak mencari mereka, betapa khawatirnya mereka. Tahukah kamu betapa orang tuamu merindukanmu selama bertahun-tahun ini? Jika mereka melihatmu kembali, mereka akan lebih bahagia daripada apapun. Xiao Ye, patuhlah. Jika kau ingin membalaskan dendam orang tuamu, kau harus menunggu kekuatanmu bertambah kuat. Sekarang pulanglah dulu, Yin Qingyang menasihati. Setelah memikirkannya, Xiao Ye mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkan Paman Yin. Yin Qingyang berkata sambil tersenyum, baguslah. Kau ingin aku mengantarmu pulang? Tidak, aku bisa pulang sendiri. Xiao Ye tersenyum. Yin Qingyang menatap mata besar roh air Xiao Ye. Ia tahu gadis kecil itu pasti punya rencana kecil, jadi ia berkata, lebih baik aku mengantarmu pulang, agar aku lebih tenang. Paman Yin, aku tahu cara kembali. Little Leaf berkata dengan cepat. Yin Qingyang bersenandung, begitu aku melihat mata kecilmu bergerak, aku tahu kau secerdas ayahmu. Aku tidak percaya kau akan pulang dengan jujur. Jika kau tidak pulang, aku akan menyuruh orang tuamu untuk menjemputmu. Little Leaf berkata cepat, jangan, aku harus pulang dengan jujur. Aku percaya padamu. Yin Qingyang tidak mendengarkan kata-kata Xiao Ye, jadi ia menghampiri Xiao Ye dan menarik Xiao Ye untuk pergi. Saat itu, ia teringat sesuatu, lalu menoleh ke arah adik-adik seperguruan yang masih linglung di bawah tembok kota dan berkata, kalian kembali dulu. Gadis kecil ini sudah kuselesaikan. Setelah itu, Yin Qingyang pergi dengan selembar kertas kecil. Para murid Sanxing Xianzong semua terkejut. Mereka saling memandang dan menggaruk-garuk kepala. Salah satu dari mereka berkata, apa yang dikatakan kakak senior Yin kepada gadis kecil itu? Mengapa gadis itu begitu penurut? Mana ku tahu, disinilah kakak senior Yin begitu garang. Sekarang dua kakak seniornya sudah meninggal, dan mantan kakak seniornya hampir meninggal. Di antara semua kakak senior Yin memiliki bakat terbaik. Kurasa kakak senior Yin akan menjadi kakak senior pertama kita. Kakak senior Yin benar-benar memiliki kemampuan ini. Di masa depan, kita sebaiknya lebih dekat dengan kakak senior Yin. Jika kakak senior Yin benar-benar kakak senior, kita bisa mendapatkan sedikit pujian. Beberapa murid Sanxing Xianzong meninggalkan kota Xianyin sambil mengobrol. Setelah meninggalkan kota Xianyin dengan daun-daun kecil, Yin Qingyang langsung pergi ke Gunung Tianhu. Perjalanan dari kota Xianyin ke Gunung Tianhu sangat jauh. Dengan kecepatan Yin Qingyang, diperkirakan akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Xiao Ye cemberut dan berkata, aku bilang, Paman Yin, jalan seperti ini butuh waktu lama. Aku punya ban berjalan di sini. Tidak bisakah kita menggunakan ban berjalan? Yin Qingyang melihat daun kecil itu dan berkata, kenapa tidak bilang dari tadi? Kau tidak bertanya padaku, tanya Xiao Ye sambil tersenyum. Yin Qingyang tidak bisa tertawa atau menangis. Ia menganggukkan dahi Xiao Ye dan berkata, kau seperti ayahmu. Kau punya banyak ide hantu. Seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak perempuan. Xiao Ye tersenyum puas. Kemudian, Xiao Ye membuka platform transmisi, dan keduanya langsung menuju Gunung Tianhu di Donghuangzhou dengan bantuan platform transmisi tersebut. Platform teleportasi Xiao Ye dikirim oleh guru misteriusnya ke tempat rahasia Dautai. Jarak transmisinya bisa mencapai beberapa benua. Yin Qingyang pergi ke Gunung Tianhu bersama Xiao Ye. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Yin Qingyang, penjaga gerbang segera mengundang Yin Qingyang ke Gunung Tianhu. Saat ini, di Gunung Tianhu, Ye Chen dan Liu Feixue sedang membicarakan Xiao Ye. Kepulangan Xiao Ye tidak lama lagi. Mereka sangat bahagia dan menantikannya. Pada saat ini, suara tawa Hu Xiaotian terdengar dari luar rumah. Lalu terdengar suara seorang gadis kecil berkata, kakek harimau, kudengar kau sangat kuat dan tak terkalahkan di dunia. Itu semua berlebihan. Jika kakek harimau tak terkalahkan di dunia, tak seorang pun akan berani melawan ayahmu, kata Hu Xiaotian sambil tersenyum. Setelah Ye Chen dan Liu Piaoyue di dalam ruangan mendengar percakapan seperti itu, mereka awalnya terkejut, lalu tiba-tiba menunjukkan senyum gembira di wajah mereka. Mereka bergegas ke pintu secara kebetulan. Setelah membuka pintu, mereka melihat Hu Xiaotian menggandeng tangan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampak sangat mirip Dot dan jika gadis kecil itu tumbuh dewasa, ia lebih menyerupai salju Willow. Daun kecil, Liu Piaoyue menatap gadis kecil itu dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Niang, setelah melihat Liu Piaoyue, Xiao Ye segera berlari menghampiri Liu Piaoyue,
lalu jatuh ke pelukan Liu Piaoyue. Nak, akhirnya kau kembali. Daun-daun willow merindukan siang dan malam, mereka bahagia untuk kembali. Xiaoye juga mulai menangis. Meskipun ia telah meninggalkan Liu Feixue sebelum bulan purnama, ia sering melihat kehidupan Ye Chen dan Liu Piaoyue melalui cermin perunggu gurunya di tempat rahasia Dautai. Karena itu, ia tak asing lagi dengan Liu Piaoxue dan Ye Chen, dan ia tahu bahwa Liu Piaoxue merindukannya siang dan malam. Saat berada di tempat rahasia Dautai, setiap kali ia melihat Liu Piaoyue menangis karena merindukannya, ia tak kuasa menahan tangis. Ibu dan anak itu menangis bersama. Ye Chen di sampingnya juga berlinang air mata. Ini adalah air mata kebahagiaan dan kegembiraan. 7 tahun yang lalu, ia masih bayi, dan kini ia telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil. Ye Chen, yang sudah menjadi ayah, merasa bahagia di dalam hatinya. Baiklah, Xiaoye seharusnya bahagia saat kembali. Jangan menangis, sungguh malang nasibnya, Hu Xiaotian berkata sambil tersenyum. Paman Hu benar, Xiaoye, aku tidak ingin menangis. Kita seharusnya bahagia. Ye Chen pun menahan air matanya yang hendak keluar dan berkata sambil tersenyum. Hari ini adalah hari yang bahagia. Aku sudah menyiapkan jamuan makan. Mari kita minum bersama. Hu Xiaotian tertawa. Di aula Gunung Tianhu, Hu Xiaotian, Ye Chen, Liu Feixue, Xiaoye, dan Yin Qing yang duduk bersama, menghadap meja besar berisi sayuran. Xiaoye makan dengan lahap, dan Ye Chen juga sangat bahagia. Ia tak kuasa menahan diri untuk minum beberapa gelas lagi. Saudara Yin, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih telah membawakan daun kecil itu kembali. Ye Chen mengangkat gelasnya dan berkata. Yin Qing yang berkata sambil tersenyum, kenapa kau harus begitu sopan padaku? Xiaoye juga keponakan kecilku. Sebagai orang tua, aku seharusnya peduli padanya. 7 tahun ini, sulit untuk mengatakan apakah ini cepat atau lambat. Sulit untuk menunggu. Untungnya, 7 tahun telah berlalu dan keluarga kita bersatu kembali. Ye Chenman berkata dengan penuh emosi. Nak, ibu tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan ibu lagi. Liu Piaoyue menyentuh kepala kecil Xiaoye dan berkata dengan penuh kasih sayang. Xiaoye yang penuh minyak berkata sambil tersenyum, aku tidak akan meninggalkan ibu lagi. Ketika aku besar nanti, aku ingin melindungi ibu. Jika ada yang berani mengganggunya, Xiaoye akan memukulnya. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan pergi ke guruku dan memintanya untuk memukulnya. Ketika Hu Xiaotian mendengar Xiaoye berbicara tentang gurunya, ia bertanya dengan senyum penasaran, Xiaoye, siapa gurumu? Apakah kau dari alam rahasia Dautai? Sangat membosankan di tempat rahasia Dautai. Kecuali guruku, yaitu Bangau Putih, mereka tahu bahwa mereka memintaku berlatih melawan pohon pencerahan, membiarkanku makan Daoguo, dan membiarkanku minum Xiankuan. Aku hampir makan dan muntah. Xiaoye Zi penuh keluhan. Namun, Ye Chen dan Hu Xiaotian tercengang. Mau minum Daoguo Xiankuan, inilah yang diimpikan banyak orang, tetapi si kecil ini masih belum bahagia. Manusia lebih banyak daripada manusia, daripada orang mati. Pantas saja kau mencapai tingkat Xuanxian di usia semuda itu. Kecepatan yang tak bisa dicapai banyak orang. Harimau mengaum di langit dan tersenyum. Mulut Xiao Yedu berkata dengan tidak puas, lain kali biarkan aku pergi ke tempat rahasia Dautai. Aku tidak akan pergi hidup-hidup, betapa menyenangkannya di luar sana. Kami tidak akan pergi, kami ada di sisi ibuku. Liu Piaoyue menghibur, ibu adalah yang terbaik. Xiao Ye berkata sambil tersenyum, lalu memakannya seperti belum pernah makan di tempat rahasia Dautai. Setelah makan beberapa kali, Xiao Ye sepertinya teringat sesuatu. Kemudian ia mengambil beberapa buah emas dari sebuah kantong kain kecil dan berkata, Ayah, ini adalah buah tao yang diminta oleh guruku untuk diberikan kepadamu, juga sumber tao yang terbentuk di tahap awal negeri dongeng, dan akar langit dan bumi. Xiao Ye mengeluarkan banyak benda dari kantong kain kecil itu. Buah emas itu adalah Daoguo. Ada 5 buah, ada sebuah tong besar Daoyuan, dan ada banyak akar hari itu. Semua orang yang hadir tercengang. Di negeri dongeng, itu adalah benda legendaris. Bagi Xiao Ye, itu seperti barang murah. Banyak yang harus diambil, jangan bilang itu orang lain. Bahkan jika Tiger Xiaotian melihatnya, ia merasa mulutnya kering. Untungnya, ia belum pernah melihat sumber dan akar langit dan bumi begitu lama. Mata Yin Qing yang menyipit, dan tatapannya kosong. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dewa lembah itu abadi. Namanya Suan Betina. Gerbang Suan Betina adalah akar langit dan bumi. Apakah ini akar langit dan bumi yang disebutkan dalam 9 putaran? Melihat semua orang yang terkejut, Xiao Ye berkata dengan heran, apa yang mengejutkan? Aku makan ini setiap hari di tempat rahasia Dautai, tapi aku sudah muak. Kau makan ini, Yin Qing yang menelan ludah. Ya, tuanku bilang ini bisa dimakan, jadi aku akan memakannya. Kata Xiao Ye santai. Hu Xiaotian, Ye Chen, dan Liu Piaoyue saling berpandangan, lalu mereka semua tersenyum getir. Jika Xiao Ye hidup di tempat rahasia Dautai, banyak orang akan iri padanya, tetapi si kecil tetap saja mengeluh. Gurunya sedang membangunkan tubuh yang selaras dengan Tao. Hu Xiaotian mengamati Xiao Ye, lalu memeriksa tubuhnya, hatinya terguncang tak terkira.
Setiap tubuh memiliki dao, bahkan setiap helai rambut pun mengandung dao, sungguh luar biasa. Setelah memeriksanya, Ye Chen melebarkan matanya. Bisa dikatakan bahwa tubuhnya sekarang adalah dao, kata Hu Xiaotian dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal itu, wajah Ye Chen yang gelap berubah serius, tetapi ia tidak senang. Ia terdiam sejenak dan berkata, meskipun konstitusi seperti itu bisa menjadi sangat kuat, ia mudah disaksikan. Darah, daging, dan bahkan rambutnya mengandung kekuatan Dao Guo, akar Tiandi, dan Dao Yuan. Hu Xiaotian mengerti arti kata-kata Ye Chen, mengangguk, dan berkata, kau mengatakannya dengan baik, jadi kau tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Xiao Ye. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berkata kepada Xiao Ye, berjanjilah pada ayah, siapapun yang kau temui nanti, kau tidak akan boleh memberitahu orang lain bahwa kau telah memasuki dunia rahasia koridor ini, juga tidak boleh memberitahu orang lain bahwa kau telah memakan buah Dao atau akar Tian-Tiandi. Mengerti? Oh, meskipun Xiao Ye tidak terlalu jelas, ia mengangguk patuh. Kalau kau mengatakannya, ibumu pasti akan sangat khawatir, jadi agar dia tidak khawatir, kau harus merahasiakannya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Ye langsung mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, aku pasti tidak akan mengatakannya, aku tidak ingin Niang khawatir. Enak sekali, Ye Chen mengelus kepala Xiao Ye sambil tersenyum, lalu dengan penuh kasih berkata, ini enak, makanlah lebih banyak, kau bisa cepat dewasa. Wah, ini jauh lebih enak daripada Tian-Tiangen. Xiao Ye tertawa kecil, lalu sepertinya lupa apa yang dikatakan Ye Chen dan mulai memakannya. Ye Chen dan Liu Piaoyue saling berpandangan, lalu menatap Hu Xiaotian dan Yin Qingyang. Mereka adalah orang-orang yang paling bisa dipercaya, jadi mereka tidak perlu bicara lagi. Setelah makan malam, Yin Qingyang berpamitan dengan Gunung Tianhu. Hari sudah larut dan Xiao Ye lelah. Liu Piaoyue mengantarnya tidur. Ye Chen dan Hu Xiaotian duduk bersama, bermain catur, dan mengobrol. Wajah Ye Chen masih sedikit muram. Tubuh Xiao Ye telah diubah menjadi tubuh Daoti di alam rahasia Dautai. Meskipun lebih cepat untuk berlatih, seluruh tubuhnya telah menjadi semacam bahan obat yang sangat langka. Tubuhnya mengandung kekuatan akar langit dan bumi, buah Tao, dan sumber Tao. Jika musuh mengetahui hal ini, Xiao Ye tidak akan bisa hidup normal. Kau tidak perlu khawatir, tidak ada yang berani menyentuhnya di Gunung Tianhu. Harimau itu meraung dan bintik matahari berkata. Ye Chen menghela napas dan berkata, dia tidak bisa tinggal di Gunung Tianhu seumur hidupnya. Apa yang akan kau lakukan? Saat ini, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia seorang Tao. Selama dia tidak mengatakannya sendiri, tidak akan banyak orang yang tahu. Kata Hu Xiaotian. Ye Chen berkata, tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Segalanya akan terungkap perlahan. Karena itu, aku bermaksud agar Xiao Ye tidak keluar dari Gunung Tianhu dalam 10 tahun dan mengabdikan diriku untuk berkultivasi. Gadis kecil itu tidak sabaran setelah 7 tahun di alam rahasia Dautai. Jika kau membiarkannya tinggal di Gunung Tianhu selama 10 tahun sekarang, dia akan menjadi gila. Hu Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ini juga bukan cara yang tepat. Ketika kekuatannya mencapai alam abadi emas, kapan lagi dia akan keluar lagi? Nada bicara Ye Chen tegas, yang merupakan hasil dari pemikirannya yang lama. Hu Xiaotian tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Ye Chen kembali ke halaman, Xiao Ye sudah tertidur. Ye Chen memberitahu Liu Piaoyue apa yang dipikirkannya. Meskipun Liu Piaoyue tertekan, tidak ada cara lain. Kalau begitu, aku akan menemaninya berlatih bersama, agar daun kecil itu tidak kesepian. Aku juga ingin lebih sering menemani daun kecil itu. Liu Piaoyue memandangi daun-daun yang tertidur dan membelai wajahnya. Selembut kapas, ia duduk dan memandangi daun-daun yang tertidur itu. Ia tertawa dan berkata, lihatlah daun-daun itu, mereka sama sepertimu. Mereka sama sepertimu, mereka tumbuh besar dan sangat nakal. Mereka harus waspada terhadap anak-anak muda yang tidak suci. Tentu saja, putriku sama sepertiku. Jika dia sama sepertimu, bagaimana dia bisa menikah? Liu Piaoyue bercanda. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada apa denganku? Aku tidak menikahimu secantik itu. Tidak tahu malu. Liu Piaoyue memutar matanya. Jika aku mau, aku tidak akan punya 2 anak kecil sekarang. Ye Chen berkata sambil tersenyum nakal. Wajah Liu Piaoyue memerah, menatap Ye Chen, cara, malam ini kamu tidur di kamar sebelah, aku tidur dengan daun kecil. Ye Chen terdiam. Keesokan harinya, Ye Chen pergi menemui Xiao Ye untuk menjelaskan idenya. Meskipun Xiao Ye tidak mau bersamanya, dia setuju untuk turun. Setelah itu, Xiao Ye tenggelam dalam kultivasi bersama Liu Feixue, dan hanya keluar untuk menghirup udara setiap 2 bulan. Di waktu lain, Xiao Ye sedang berlatih, dan kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Setiap kali sehelai daun kecil keluar, hukum jalan di tubuhnya akan sedikit kuat, dan napasnya juga berada di tubuh bagian atas. Hanya dalam 4 bulan, ia akan menerobos ke tingkat kedua Xuanxian. Setengah tahun kemudian, Ye Fan, Fei Tianhu, dan bambu hijau kembali dari Pulau Senming, dan Fei Tianhu menggali pohon untuk ditanam di Gunung Tianhu. Dengan pohon pencerahan itu, Ye Chen akan membiarkan daun kecil itu mengerti di bawah pohon itu.
Vaner, kau harus ingat bahwa Xiao Ye adalah adikmu, dan kau memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Apakah kau mengerti? Kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Ye Fan melihat keseriusan Ye Chen sehingga ia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ayah bisa tenang, aku tidak akan pernah membiarkan daun kecil itu disakiti. Ye Chen berkata, baiklah, adikmu adalah Tao Lusa. Selama kau berlatih keras, pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas, tetapi kau juga akan menghadapi risiko besar. Kau harus merawatnya dengan baik. Petik 2. Ye Fan juga terkejut ketika mendengar gaya Tao Lusa. Itu sangat penting. Begitu, Ye Fan mengangguk. Di Gunung Tianhu, Fei Tianhu membawa kembali bambu hijau. Meskipun mereka sering bertengkar, semua orang bisa melihat bahwa mereka hanya suka menggertakkan mulut. Sebenarnya, mereka berdua saling menyukai. Kapan kalian berdua menyelesaikan sesuatu? Aku cucu besar, Hu Xiaotian berkata tanpa ragu. Wajah bambu hijau tiba-tiba memerah, menundukkan kepalanya, dan Fei Tianhu berkata sambil tersenyum, kapanpun aku bisa, itu tergantung pada apakah bambu hijau menjawab atau tidak. Bambu hijau, King Linku agak rusak, tapi aku masih sangat menyukaimu. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Tanya Hu Xiaotian sambil tersenyum. King Zhu menundukkan kepalanya dan berkata, King Zhu tidak bisa menjadi guru dalam masalah ini. Semuanya harus diatur oleh guru. Setelah mendengar perkataan Green Bambu, Hu Xiaotian mengerti, lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, besok aku akan pergi ke Sekte Peri Yaoqi, dan Dewa Tianyun akan menyerahkan masalah ini. Keesokan harinya, Hu Xiaotian meninggalkan Gunung Tianhu bersama Fei Tianhu dan King Zhu menuju Yaoqi Xianzong. Setelah tiba di Yaoqi Xianzong, Hu Xiaotian pun menceritakan kisah Fei Tianhu dan King Zhu. Melihat penampilan Green Bambu, Dewa Tianyun pun mengerti arti dari Green Bambu, sehingga ia menyetujui pernikahan ini. Hu Xiaotian sangat gembira dan mendiskusikan waktu pernikahan dengan Tianyun abadi. Kurasa tidak terlalu merepotkan. Setelah 7 hari, biarkan King Lin datang menemui bambu hijau. Keduanya berdiskusi cukup lama, tetapi masih belum membuahkan hasil. Hu Xiaotian langsung mengambil keputusan. Kalau begitu, mari kita ikuti saran pemimpin klan harimau, kata peri itu. Kembalilah dan sambut kami di Danau Tianzu pada hari ke-7. Hu Xiaotian berdiri dan berlatih kungfu. Peri Tianyun mengangguk setuju. Menantu perempuan, tunggu aku. Aku akan menjemputmu dalam 7 hari. Harimau terbang menghampiri bambu hijau dan berkata. Wajah bambu hijau memerah, tanpa amarah berkata, aku bukan menantu perempuanmu, jangan berteriak. Cepat atau lambat, Harimau Fei Tian tertawa. Tepat ketika Hu Xiaotian hendak pergi, ia mendengar seorang murid Yaoqi datang melapor kepadanya dan berkata, Guru, sesepuh mahaguru dari Sekte Abadi Surgawi Alam telah datang berkunjung. Peri Tianyun tertegun sejenak, lalu berkata, cepat, kumohon. Peri Tianyun sendiri juga berjalan menuju gerbang gunung untuk bertemu. Saat ini, Yishan sedang menunggu seorang lelaki tua di gerbang gunung. Flying Tiger melihat Yunyi mengejar harimau itu, tertegun sejenak. Yunyi melihat Flying Tiger dan Tiger Xiaotian, lalu segera memberi hormat kepada Tiger Xiaotian, dan berkata, kakek Tiger. Hu Xiaotian mengangguk, dan tetua tertinggi Xianzong dari alam-alam segera mengepalkan tinjunya untuk menyapa Hu Xiaotian. Aku bilang Yunyi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Flying Tiger. Wajah Yunyi sedikit memerah, tetapi ia tidak membuka mulut untuk berbicara. Tetua tertinggi Caihua Xianzong berkata kepada Tianyun Xian, aku di sini demi nyawa murid kecil ini. Aku menghapusnya, Yunyi, apakah kau di sini untuk melamar? Setelah mendengar ini, mata Fei Tian Tiger berbinar. Yunyi tersenyum canggung, lalu mengangguk. Orang-orang Yaoqi Xianzong juga sedikit terkejut. Tianyun Xianzong berkata, silakan masuk dulu. Ketika Hu Xiaotian mendengar bahwa Yunyi ingin melamar, ia tidak terburu-buru pergi. Mereka datang ke aula bersama. Setelah masing-masing duduk, Mahaguru dari Sekte Alam Abadi berkata, Tianyun Abadi, murid kecilku Yunyi jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan aku datang ke sini untuk melamarmu. Ying Luo, peri Tianyun sedikit terkejut. Saat ini, Ying Luo tidak ada di aula. Peri Tianyun berkata kepada bambu hijau yang juga agak terkejut, pergi dan temukan Ying Luo. King Zhu segera meninggalkan aula, dan peri Tianyun berkata sambil tersenyum, Tetua, urusan pernikahan seperti ini membutuhkan cinta mereka sendiri. Sekarang Ying Luo tidak ada di sini. Ketika Ying Luo datang, kami akan mendengarkan pendapatnya. Tetua tertinggi Sekte Abadi mengelus jenggot putihnya, mengangguk, dan berkata, baiklah, jika Ying Luo tidak setuju, aku tidak akan mempersulit orang. Tak lama kemudian, King Zhu datang bersama Ying Luo. Ying Luo tampak tidak senang saat bertemu Yunyi. Ia sudah tahu tujuan Yunyi dari mulut King Zhu. Setelah Ying Luo memberi hormat kepada para tetua yang hadir, Tianyun Abadi menjelaskan situasinya. Ying Luo menatap Yunyi dan berkata, Yunyi, aku sangat berterima kasih atas penyelamatanmu, dan aku pasti akan membalasnya di masa depan. Namun, aku belum punya rencana untuk pernikahan ini. Ying Luo berhenti sejenak dan melanjutkan, jadi, maafkan aku. Setelah mendengar ini, Yunyi mengangguk sambil tersenyum dan berkata, aku mengerti, tapi aku akan menunggu. Selama kamu tidak menikah, aku masih punya kesempatan.
Yingluo tidak banyak bicara, suasananya agak canggung. Melihat ini, Fei Tian Tiger langsung tersenyum dan berkata, "Ku bilang, keponakan Yun Yi, kau tak bisa mengejar gadis seperti ini. Kau kurang berwatak. Baiklah, kau tinggal saja di Yao Chi Xianzong dulu, baru kau akan melihat situasinya." Setelah mendengar ini, King Zhu berkata, "Kau pikir semua orang tak tahu malu sepertimu? Ada apa denganku? Awalnya kau tak setuju denganku. Kalau bukan karena aku yang kurang ajar, apa kau akan setuju?" Fei Tian Tiger tidak setuju. Green Bamboo benar-benar tak bisa berkata-kata, terlalu malas untuk berkata. "Aku menghormati pilihan Yingluo. Aku tak akan mengganggunya. Kurasa aku kurang baik. Tak masalah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan kembali nanti." Yun Yi tersenyum. "Ide bagus. Kakek Tiger mendukungmu." Hu Xiaotian berkata dengan senyum puas. Melihat tak perlu lagi membahas masalah ini, tetua tertinggi Xianzong berdiri dan berkata, "Kalau begitu, aku permisi dulu." Tetua tertinggi Xianzong berkata demikian dan pergi bersama Yun Yi. Hu Xiaotian juga berdiri dan berkata, "Aku harus pergi. Tianyun Immortal, 7 hari lagi, kita akan menikah dengan bambu hijau."